Baik, terima kasih Pak Anton atas kesempatannya. Teman-teman, apakah sudah terlihat presentasi dari saya? Sudah, Pur. Oke, sebentar ya. Sebelum kita memulai masuk pada materi saya, yaitu authentic personal branding, saya izin minta teman-teman untuk sedikit menuangkan imajinasi teman-teman semua nih untuk ice breaking kita. Daripada kita ngantuk-ngantuk di siang hari, jadi coba kita kembangin imajinasi kira-kira gimana sih ice breaking yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi di sini aku ada game sedikit tentang pada suatu hari di mana teman-teman di sini itu diminta untuk melanjutkan suatu cerita. Jadi nanti urutannya kita urutin aja dari hasil presentasi tadi teman-teman ya. Jadi aku izin yang pertama kali. Jadi pada suatu hari aku sedang berbaring di kamar, suasana cukup dingin sehingga aku mulai mengantuk. Saat aku mulai memejamkan mata, tiba-tiba mendengar suara kring 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 kring. Ternyata itu berasal dari handphoneku. Saat membuka handphoneku, aku terkejut karena aku menemukan. Boleh dilanjutin sama Anida, setiap orang bisa kasih 2 kalimat ya teman-teman. Aku kasih waktu 1 menit. Silakan Anida. Menemukan notifikasi pesan. Gitu ya. Menemukan notifikasi pesan dari teman. Boleh dilanjut lagi, Sasa ya bisa. Oh udah. Menemukan foto saya. Lanjut. Michelle? Foto saya telah diedit. Telah diedit. Diedit apa tuh? Lanjut ya sih. Karena foto aku diedit, jadi kayak badut. Jadi kayak badut. Oke, lanjut Vide. Waduh, ternyata waktunya udah habis nih teman-teman 1 menit. Iya. Saya ingat ya, ternyata ada teman-teman yang nggak kebagian untuk lanjutin cerita ini. Wah, ternyata imajinasi teman-teman sangat berkembang ya, banyak banget tiba-tiba foto diedit jadi badut gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang awal yaitu authentic personal branding. Kenapa sih tadi game-nya tentang imajinasi? Karena aku pengen tahu nih keunikan apa sih yang dipunyai imajinasi sama teman-teman gitu. Jadi aku mau bahas authentic personal branding. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih authentic personal branding itu apa? Jadi authentic personal branding menurut Rampersad itu adalah sebuah model yang memberikan gambaran sehingga individunya memiliki citra atau nilai yang unik dan dapat bermakna bagi orang lain begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah menurut Manurung juga disebutkan bahwa authentic personal branding sebagai identitas individu yang kuat sehingga merangsang emosional kaitannya dengan relasi dengan orang lain begitu. Kemudian dimensi dari authentic personal branding itu yang pertama adalah keotentikan, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah konsistensi, kemudian yang keempat adalah spesialisasi ya teman-teman. Jadi yang pertama keotentikan itu sebuah hal yang unik di mana seorang individu bisa melakukan penilaian yang unik dalam dirinya sendiri begitu teman-teman. Yang kedua adalah integritas, seorang individu dapat membentuk fondasi kepribadian yang dibentuk dari pedoman moral dan perilaku yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga konsistensi, yaitu seorang individu dapat diberkahi dengan otoritas dan kredibilitas untuk berpegang teguh dan mengandalkan hal-hal yang relevan secara konsisten. Kemudian yang keempat spesialisasi, yaitu seorang individu pastinya punya bakat tertentu sehingga dapat berkonsentrasi pada satu kesatuan bakat tersebut sehingga menghasilkan suatu prestasi yang utama. Kemudian ada dimensi yang kelima yaitu relevan, di mana seorang individu itu dapat berpegang teguh pada pesan branding yang dimiliki. Kemudian yang keenam itu visibilitas, di mana seorang individu itu dapat secara terus-menerus menimbulkan kesan yang kuat untuk dapat memasangkan brandingnya di depan orang-orang lain gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada ketekunan, di mana seorang individu membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang, meningkatkan personal branding
agar tidak dapat menyerah dan yakin terhadap diri sendiri sehingga personal branding-nya dapat diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kedelapan adalah goodwill, di mana seorang individu dapat menghasilkan hal-hal yang baik dan bertahan melalui hal-hal yang positif, seperti contohnya kayak bekerja sama dengan orang-orang yang memang punya keuntungan untuk diri kita begitu. Kemudian, kenapa sih kita penting punya authentic personal branding? Sebenarnya setiap orang itu punya authentic personal branding, tapi bagaimana mereka mengefektifkan authentic personal branding tersebut itu yang berbeda-beda. Adanya authentic personal branding ini dapat menimbulkan suatu peran yang dijalankan masing-masing individu dalam lingkungan kerja agar dapat mencapai suatu prestasi kerja individu tersebut supaya lebih optimal lagi. Implikasi dari diadakannya authentic personal branding ini tentu identitas individu yang memiliki authentic personal branding itu dapat lebih kuat, kemudian hubungan dengan orang lainnya juga dapat lebih baik karena individu tersebut itu punya nilai dan ciri khas sendiri, teman-teman. Kemudian authentic personal branding ini tentu saja menjadi penting karena jika kita memiliki authentic personal branding yang unik, kemudian punya ciri khas tertentu, kita itu dapat mencapai suatu pencapaian karir yang diinginkan. Kemudian usaha kita untuk meningkatkan authentic personal branding juga pada akhirnya dapat mensejahterakan kehidupan kita dan efektivitas organisasi yang sedang kita jalani. Begitu, teman-teman. Nah, hasil dari sedikit pemaparan mengenai materi kali ini, aku ingin bertanya nih, kira-kira apakah teman-teman sudah pernah atau sudah menemukan authentic personal branding dalam diri teman-teman? Silakan teman-teman yang mau menjawab. Kayaknya sedang mencari deh, Kak, proses untuk menemukan authentic personal branding. Waduh, kira-kira apa tuh, Kanida? Silakan Kanida boleh cerita apa tuh authentic personal branding dari Kanida sendiri. Mungkin lebih nanti kayak fokus pada spesialisasi gitu ya, kayak mungkin di dunia kerja nanti spesialisasinya pada bidang psikologi, trainer gitu kan. Jadi itu sesuatu hal yang kan itu tidak dimiliki oleh banyak orang gitu ya. Betul. Itu bisa jadi suatu kompetensi kan. Wah, keren banget ya, ternyata Kanida udah menemukan authentic personal branding. Jadi bagi teman-teman yang belum menemukan atau sedang punya authentic personal branding, udah tahu waktunya 2 menit lagi. Tinggal meningkatkan nih authentic personal branding supaya lebih bernilai, lebih unik lagi gitu ya teman-teman untuk mensukseskan karir teman-teman dan jadi dikenal sama orang banyak gitu teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Anton.